Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Novita Putri Bulan, NPM 2012011098. Dan rekan saya Vila Akram Ramadansyah, NPM 2012011196. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi tugas kelompok hukum asuransi dan pengangkutan niaga tentang aspek pembahasan pengangkutan jalan raya, pengangkutan perkeretaapian, pengangkutan perairan, dan pengangkutan udara. Di sini saya akan membahas pengangkutan jalan raya sebagai berikut. Yang pertama, pengangkutan jalan raya itu diatur pada pasal 137 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa angkutan orang dan barang dapat menggunakan kendaraan motor dan tidak bermotor. Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa pengangkutan barang melalui jalan raya dapat dilakukan melakukan kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Adapun kendaraan bermotor dan tidak bermotor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Kendaraan bermotor yaitu sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus. Dan adapun juga kendaraan bermotor khusus yaitu kendaraan motor yang dirancang memiliki tujuan dan fungsi tertentu. Selanjutnya ada alat berat, antara lain itu bulldozer, traktor, mesin gilas, ekskavator, dan yang terakhir itu ada kendaraan khusus bagi penyandang cacat. Selanjutnya ada pengangkutan perkeretaapian. Hal ini telah diketahui bahwa kereta api itu dapat mengangkut orang dan barang, yakni pengangkutan barang kiriman yang barangnya itu barang-barang yang beratnya itu tidak lebih dari 50 kg dan akan diangkut sebagai barang kiriman apabila si pemilik itu menghendakinya sebagai yang lain. Yang kedua itu ada pengangkutan barang muatan, barang-barang yang lebih beratnya itu lebih dari 500 kg atau barang-barang yang diminta si pengirim agar barangnya itu dikirim sebagai barang muatan. Dan yang ketiga itu ada pengangkutan barang kilat, yang barang-barang diinginkan itu si pengirim itu pengen buat barang itu cepat sampai. Dan yang keempat itu pengangkutan barang sebagai bagasi, yaitu barang-barang yang dalam perjalanan tidak dapat dijadikan sebagai barang bawaan, maka harus dijadikan bagasi, dan si pemilik bagasi ini harus memiliki surat sebagai alat bukti ia memiliki bagasi tersebut. Nah, dalam kegiatan pengangkutan barang dengan kereta api, penyelenggara sarana perkeretaapian ini memiliki wewenang sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa kesesuaian barang dengan surat angkutan barang, dan yang kedua, menolak barang angkutan yang tidak sesuai dengan surat angkutan barang dan melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila barang yang diangkut tersebut itu merupakan barang terlarang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Vila Akram Ramadansyah. Selanjutnya, yang ketiga adalah pengangkutan perairan. Pengangkutan perairan dibagi menjadi tiga, yaitu angkutan laut, sungai, dan danau. Dalam hukum pelayaran, diadakan perbedaan antara pelayaran laut dengan pelayaran sungai dan pelayaran pedalaman. Dalam hal pelayaran laut, hubungan laut dengan daratan terputus, sedangkan pada perairan pedalaman pada umumnya tidak demikian. Oleh karena itu, pada pelayaran laut timbul keadaan-keadaan luar biasa. Lebih banyak yang harus diatur daripada perairan pedalaman. Pengaturan mengenai pengangkutan laut terdapat dalam yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam buku 2 bab 5 tentang perjanjian charter kapal, buku 2 bab 5A tentang pengangkutan barang-barang, dan buku 2 bab 5B tentang pengangkutan orang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dalam kurung pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran. Yang ketiga ada PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang angkutan perairan. Yang keempat ada PP Nomor 22 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan. Kemudian yang kelima ada Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang angkutan di perairan. Selanjutnya ada pengangkutan udara. Pengangkutan melalui udara di tanah air telah diadakan serta dikembangkan dengan baik mulai dari ujung barat sampai dengan ujung timur.
Angkutan udara telah mampu menghubungkan tempat atau kota-kota tertentu dengan waktu yang singkat, karena sarana-sarana angkutan baik pesawat maupun lapangan terbangnya telah berkembang dengan pesat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 diatur mengenai jenis angkutan udara, perizinan angkutan udara, jaringan, dan rute penerbangan, tarif angkutan udara dan jasa kebandara udaraan, kegiatan usaha penunjang angkutan udara, pengangkutan untung, penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak dan atau orang sakit, pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya serta tanggung jawab pengangkut dan angkutan multimoda. Alat angkut yang digunakan dalam pengangkutan udara adalah pesawat terbang. Pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dalam kurung pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan. Di Indonesia, kegiatan pengangkutan udara dengan menggunakan pesawat sebagian besar untuk mengangkut penumpang, sedangkan pengangkutan barang masih menempati tempat kedua bersama-sama dengan penumpang. Biasanya diangkut pula bagasi, yaitu semua kepunyaan atau di bawah kekuasaan seorang penumpang, yang olehnya atas namanya sebelum ia menumpang pesawat terbang diminta untuk diangkut melalui udara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.